Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Magdalena Dara Manurung dari kelas IPS 2 nomor urut 28. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran sejarah minat di SMA Budi Mulia. Yaitu pertama tentang yang kita bahas adalah organisasi regional dan global. Kita masuk slide kedua, organisasi regional dan global 2003. Yang pertama, organisasi regional, organisasi ekonomi global, pengaruh organisasi regional global bagi Indonesia. Pengaruh organisasi regional dan global terhadap Indonesia kita bahas tiga pokok bahasan, yaitu latar belakang dan struktur organisasi. Yang kedua, peluang positif integrasi ekonomi regional global. Yang ketiga, tentang integrasi ekonomi global dan regional. Yang pertama, latar belakang dan struktur organisasi. Keadaan menunjukkan fakta bahwa negara-negara di seluruh dunia telah menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi tanpa rintangan batas titel negara. Hal mendasar bagi semua organisasi sebelum itu adalah berpelakuan perdagangan bebas atau pasar bebas antara negara-negara dan negara-negara anggotanya. Yang kedua kita bahas setelah kita membahas latar belakang struktur organisasi, masuk kita ke peluang positif integrasi ekonomi regional dan global. Yang pertama itu ialah mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas akan meningkatkan permintaan dan penawaran akan suatu produk. Hal ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya dan berkembangnya industri-industri dalam negeri Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan begitu potensial untuk meningkatkan devisa yang merupakan salah satu penerimaan negara. Hal itu didapatkan dari proses ekspor. Semakin besar ekspor, maka semakin besar pula devisa yang kita peroleh. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang meningkatkan permintaan akan produk dalam negeri memungkinkan perusahaan dapat berekspansi, yang berarti pula meningkatkan terciptanya lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Hal ini dapat kita baca, hal itu mendorong berbagai perusahaan di berbagai negara untuk meningkatkan mutu produk agar dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan dengan negara-negara lain dalam satu kawasan maupun dalam lingkup global. Yang kelima ialah mendorong kreativitas. Ada banyak produk sejenis yang dipasarkan oleh perdagangan bebas antar negara. Agar dapat bersaing, setiap negara harus mempunyai produk unggul baik dari segi harga maupun dari mutu produk itu sendiri. Yang keenam, akses terhadap modal asing lebih terbuka. Hal ini sangat penting, terutama bagi negara-negara yang mengalami kesulitan dalam memulai investasi. Masuknya modal asing lebih menguntungkan lagi ketika investasi bersifat langsung. Yang ketiga, kita bahas adalah tantangan integrasi ekonomi regional dan global. Tentang AFTA, ASEAN, dan WTO. Indonesia merupakan anggota dari AFTA, APEC, dan WTO. Sebagai anggota, Indonesia terkena pula dampak negatif dan dari peraturan atau legalisasi dari tiap-tiap organisasi tersebut. Tantangan sekaligus AFTA, APEC, dan WTO bagi bangsa Indonesia terutama terletak pada ketidaksiapan menghadapi era perdagangan bebas yang dituntut oleh ketiga organisasi tersebut. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM dapat kita baca di bawah. Persiapan yang dimaksud adalah dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan serta jiwa keluargaan. Sementara itu, kreativitas memungkinkan kita menentukan peluang-peluang produk baru dan lawan yang tidak dilihat bangsa lain, yang memiliki nilai plus atau menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, siapnya produk dan ancaman bagi usaha-usaha kecil atau UKM. Pengaruh secara langsung adalah matinya usaha-usaha di Indonesia karena harga yang
harga dan mutu produk-produknya kalah bersaing. Dan ruang ini usaha-usaha kecil dan menengah atau UKM akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya di Indonesia. UKM termasuk sektor yang memiliki proses produksi yang efisien seperti proses produksi yang dilakukan secara manual dengan volume yang terbatas. Harga produk yang dikerjakan secara manual akan dijual dengan harga mahal dibandingkan dengan harga produk yang dikerjakan dengan mesin dan diproduksi secara massal. Ketiga, siapnya infrastruktur ekonomi dan politik. Pertama, infrastruktur ekonomi dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi atau peraturan saat ini pemerintah mendorong regulasi yang sederhana dan ramah investor. Kendati di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, seluruh elemen bangsa pemerintah perlu memastikan adanya kepastian hukum dan stabilitas politik sehingga para investor asing tertarik menanam modal di Indonesia. Yang selanjutnya, ancaman dari sektor keuangan. Investasi yang telah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika hasil lain menguntungkan. Hal ini biasa mengaruhi kestabilan ekonomi dalam negeri. Yang selanjutnya kita bahas adalah eksploitasi SDA dan bahaya krisis lingkungan. Hal ini berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, berbagai negara pandangan yang sama bahwa pembangunan berkelanjutan atau sustainable development mensyaratkan perlindungan terhadap lingkungan alam. Selanjutnya adalah dibentuknya nasional. Banyak organisasi yang lebih menyukai produk buatan asli daripada produk buatan dalam negeri. Padahal cepat atau lambat hal tersebut merupakan ancaman bagi ketahanan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, produsen dalam negeri diharapkan terus meningkatkan daya saing produknya, baik dari harga, ketersediaan dan pasar dan mutu produk. Selanjutnya adalah lemahnya perlindungan terhadap penduduk yang miskin dan tersingkirkan. Sesuai program internasional atau pasar modal dunia berupaya membebaskan bisnis dari intervensi negara. Persoalannya, tidak semua warga berangkat dari permulaan yang sama, pendidikan yang sama, modal yang sama, jiwa usaha sama, dan yang lain sebagainya. Akibatnya tidak ada agenda sosial yang tertentu untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak berdaya. Hal ini menjadi tantangan pula bagi negara Indonesia. Tantangan MIM dan Daftar Daerah dan Tantangan EE atau Daftar Daerah dan Naskah bagi Indonesia terkait erat dengan kebijakan tersebut yang dilakukan negara anggota di ketiga organisasi tersebut terhadap produk dari investasi sebab adanya upaya protek negara tertentu. Wajib protek daerah tujuan perdagangan nasional dapat dilakukan melalui kebijakan tarif dan bea masuk, subsidi, dumping, kuota, atau pembatasan impor serta pelarangan ekspor. Yang kita bahas adalah pertama, bea masuk yang tinggi. Bertujuan untuk memproteksi industri jenis dalam negeri, bentuk umum kebijakan tarif adalah tetapkan pajak impor yang dengan representasi tertentu harga barang diimpor tarif dan bea yang masuk tinggi bagi barang yang akan menjadikan harga barang impor naik sehingga produksi dalam negeri bisa bersaing karena lebih mudah. Selanjutnya, karena produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor, prioritas terhadap barang impor akan meningkat. Yang kedua, subsidi pemerintah. Pada dasarnya, kebijakan subsidi melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk jenis dari luar negeri atau impor. Jika industri diberi dalam keringanan oleh pemerintah, biaya produksi akan ditekan. Dan selanjutnya, harga jual akan relatif murah. Dengan cara itu, produk tersebut bisa bersaing dengan produk impor. Dumping adalah penjualan barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Dumping dapat meningkatkan
volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama konsumen mereka. Yang keempat, kuota atau pembatasan impor. Kuota adalah pemerintah membatasi barang-barang impor. Akibat dari kebijakan ini, jumlah barang di pasar akan turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang menjadi turun. Larangan impor sama halnya dengan tarif dan non-tarif yang diberlakukan AFTA kepada negara-negara non-AFTA. Dengan memiliki produk sejenis dari negara-negara non-AFTA ke negara-negara. Hal tersebut merupakan realistis perdagangan nasional saat ini. Itulah sebabnya jika produk sejenis dari negara non-anggota tidak memiliki nilai lebih, seperti keunikan dan harga relatif lebih murah, sulit menembus pasar MMA, AFTA, CDR, dan NAFTA yang sudah berproteksi sedemikian rupa. Demikian penjelasan saya tentang organisasi